Tadi juga saya ketemu sih sama pengacara yang kasih somasi itu. Oh, Ya, saya ketemu tadi. Ternyata dari PP ini mau mengajukan intervensi pihak interven. Ya boleh-boleh aja sepanjang hakimnya menerima. Terus kepentingannya apa kan gitu kan? Kalau itu ada kepentingannya menerima ya boleh-boleh aja pihak interven gitu. Tapi yang jelas saya sudah sampaikan ke hakim bahwa yang mulia mohon betul-betul kami berharap betul keadilan yang kami cari itu. Keadilan yang kami cari, kami tidak mencari kemenangan, tapi kita mencari keadilan. Berbeda. Kalau mencari kemenangan itu nanti bisa mengalahkan segala cara. Tapi kalau mencari keadilan, pasti kita mencari keadilan itu kita pun harus dengan cara-cara yang yang bermartabat, ya, yang bersih, yang ini tidak pakai sogok, suap dan sebagainya. Jujur aja. Gitu. Tapi saya dengar alhamdulillah hakimnya juga Pak Teguh Trisakti Teguh siapa itu hakimnya bagus. Dan hakim yang dari tadi yang menyidangkan, yang memeriksa administrasi juga bagus. jadi berarti benar ya itu gugatan 166 itu? Ya, 166 itu perkaranya bro, nomor perkara. Kan nomor perkaranya itu kan nomor 166. Berarti berita informasi yang ada di Facebook itu bukan hoax berarti? Bukan, tapi saya nggak suka. Orang nyampuri urusan-urusan. Ini kan saya berjuang sendiri, saya nggak mau dicampurin. Saya nggak suka orang beredar gimana? Ternyata ya itu orang-orang yang kayak gini nih yang harusnya nggak boleh, nggak usah lah di kayak gitu. Kalau kita sesuai kompetensi kita masing-masing sesuai ini, nggak usah di di blok up di Facebook, di ini nggak usah harusnya. Ya, karena sudah terlanjur. Ya udah terlanjur, makanya aku yang tak tuduh kamu. Sabar bro, baik lagi. Tadi disomasi udah nuduh, sekarang dituduh lagi. Sabar bro, sabar. Karena gara-gara budak-budak mulu ya. Iya. Ya Allah, untung masih sawah minalaidin wafaidin, monafid dan batin. Jadi inti dari tujuan dari gugatan yang Kang Bro layangkan ke Petun itu untuk mencari keadilan. Mencari keadilan yang pertama. Karena yang kedua penemuan hukum bro. Penemuan hukum. Iya kan hakim itu tempat penemuan hukum. Oke. Jadi kan hakim itu tempat penemuan hukum supaya nanti apakah kita nanti ditolak atau diterima itu ada penemuan hukum di situ. Putusannya itu menjadi jurisprudensi. Dan jadi penemuan hukum itu kan metodenya kan ada tiga. Ada tiga. Yang pertama itu kita itu melakukan interpretasi. Yang saya sering mengatakan preskriptif ya. Legislation of tekstualitas dan legislation of comparative law. Tekstualitas original dan tekstualitas gramatikal itu namanya interpretasi. Okay. Dalam bahasa metodologinya disebut dengan preskriptif. Itu yang pertama. Ya, yang biasa dipakai orang-orang lah. Gitu. Kemudian juga ada metode yang bersifat argumentatif. Tapi ini ditinggalkan. Banyak ditinggalkan. Kenapa? Karena kalau berdasarkan argumentatif, sepanjang yang berargumen itu tidak mendasarkan dasar-dasar hukum yang benar, nggak bisa. Misalkan argumentatif itu kan bisa menyangkut dua hal. Yang pertama, mendasarkan pada argumen itu pada hukumnya itu sendiri, aturan hukumnya normatif, legislation, ada argumentative of legislation atau of normatif gitu. Yang kedua argumentatif of yang existingnya, namanya empirisnya, fakta empiris, argumentatif of empirism, fakta empiris, gitu kan? Berargumen berdasarkan fakta empiris. Nah, kalau itu
sebenarnya yang argumentatif seperti itu, yang alat bukti bebas, plead bebas. Plead bebas, it's okay kalau saya argumentatif itu karena hakim memiliki constatering, keyakinan menetapkan. Nah, jadi argumentatifnya si pengacara, si jaksa dan sebagainya itu tetap nanti di sunring. Sunring itu diayak. Diayak itu di itu. Biar kamu juga belajar bahasa asing sama aku ya. Tidak hanya bahasa Arab, sekarang bahasa asing ya, bahasa sunring itu sunring. Hanya Jail Mursot aja ya. Iya, ya. Tidak hanya Jail Mursot, enggak. Jadi kamu itu ini ngomong provokasi. Kamu jangan ngomong itu. Nah, siap. Jadi argumentatif itu bisa argumentatif itu berdasarkan konstruksi normatif, argumentatif of legislation, bisa argumentatif itu berdasarkan fakta. Kalau argumentatif of normatif itu berarti dia konsepnya adalah ideal. Ada dasar hukumnya. Ya, kalau argumentatif of empirism itu berarti dia existing. Nah, itu argumentatif.